Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Hana Sabita dari D4 Data Terapan NRP03. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi penumpang kapal Titanic dengan menggunakan diskriminan analisis. Pendahuluan. Analisis diskriminan adalah salah satu metode statistika yang masuk ke dalam analisis multivariat yang bertujuan untuk mengelompokkan suatu pengamatan ke dalam suatu kelompok berdasarkan sekumpulan variabel yang mempengaruhinya. Pengelompokan dilakukan dengan membentuk sebuah fungsi diskriminan dengan menggunakan fungsi LDE atau Linear Discriminant Analysis. Fungsi diskriminan merupakan fungsi yang terdiri atas kombinasi linier berbagai variabel prediktor, yang nantinya akan terbentuk fungsi diskriminan sebanyak jumlah kelas atau kategori dikurangi 1 yang dapat memisahkan data. Bentuk umum dari fungsi diskriminan yaitu sebagai berikut. Z menyatakan skor diskriminan, P menyatakan banyak variabel prediktor, alfa menyatakan intercept atau koefisien persamaan fungsi diskriminan, WI menyatakan bobot diskriminan untuk pengubah prediktor ke I, dan XI adalah variabel prediktor ke I. Pada pengujian ini digunakan dataset data train dari data Titanic yang didapatkan dari Kaggle. Tujuan dari pengujian dataset yaitu 1. Untuk membuat fungsi diskriminan yang terdiri atas kombinasi linier berbagai variabel prediktor yang dapat memisahkan objek ke dalam kelompok data. Kedua, melihat tingkat klasifikasi keadaan penumpang kapal Titanic setelah kejadian. Pengujian diskriminan analisis pada dataset menggunakan 8 variabel. Yang menjadi variabel responnya adalah variabel survive dengan 2 kategori. Kategori 0 untuk menyatakan penumpang kapal yang masih hidup, dan kategori 1 untuk menyatakan penumpang kapal yang sudah meninggal. Sedangkan variabel prediktornya ada 7, yaitu variabel P-class, sex, age, SIBSP, parts, fare, dan embark. Kemudian untuk hasil dan analisisnya kita pindah ke R. Yang pertama yaitu mengaktifkan library yang akan digunakan. 1. Library DT yang digunakan untuk menampilkan tabel agar mudah dilihat. Kedua, library MVN yang digunakan untuk uji multivariat normal. Yang ketiga, library MAS yang digunakan untuk menghitung fungsi diskriminan analisis. Kemudian yang keempat, library BioTools yang digunakan untuk melakukan uji box M. Kemudian yang kedua yaitu membaca data. Di sini menggunakan sintaksis CSV, dan kemudian ini nama filenya yaitu file train.csv. Kemudian dicetak dalam bentuk data table seperti berikut. Dan dataset memiliki dimensi data sebanyak 891 data observasi dengan 12 variabel. Kemudian kita melihat struktur datanya dengan menggunakan function str. Didapatkan hasil bahwa variabel passenger ID, survive, P-class, ship, SP, parts memiliki tipe data integer, sedangkan pada variabel name, sex, tiket, cabin, embark memiliki tipe data karakter, serta pada variabel X dan var memiliki tipe data numerik. Karena pengujian hanya menggunakan variabel survive, P-class, sex, age, ship, SP, parts, van, dan embark, maka variabel yang tidak digunakan akan dihapus. Dan variabel yang akan dihapus adalah variabel passenger ID, name, tiket, dan cabin. Kemudian dilakukan proses encoding untuk mengelompokkan nilai yang ada pada dua variabel, yaitu pada variabel sex dan variabel embark. Pada variabel sex dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kategori 0 untuk menyatakan male dan kategori 1 untuk menyatakan female. Sedangkan pada variabel embark dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori 1 untuk menyatakan S, kategori 2 untuk menyatakan C, dan kategori 3 untuk menyatakan Q. Kemudian variabel sex dan variabel embark yang telah dilakukan proses encoding akan diubah menjadi tipe data double supaya data dapat diproses pada perhitungan selanjutnya.
Kemudian dilakukan proses preprocessing data. Preprocessing data dilakukan untuk menghilangkan nilai NA yang terdapat dalam dataset. Hasil dari preprocessing data berhasil menghilangkan 179 data yang memiliki nilai NA, sehingga data hanya tersisa 712. Kemudian dilakukan pengujian perbedaan rata-rata nilai dependen. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai variabel prediktor antar kategori, dilakukan uji MANOVA dengan statistik uji Wilks lambda dengan membentuk matriks dari kolom 2 hingga kolom 8 dan pada variabel survive yang disimpan pada variabel X. Kemudian dilakukan uji MANOVA dengan bantuan function MANOVA antara variabel Y pada variabel survive dengan vektor matriks variabel X yang disimpan pada variabel X MANOVA. Kemudian dilakukan uji Wilks lambda dengan menampilkan summary variabel X MANOVA dengan argumen dilakukan uji Wilks. Berdasarkan hasil uji MANOVA di atas, diperoleh nilai p-value sebesar kurang dari 2,2E-16, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata skor diskriminan antara kategori 0 dan 1 pada variabel survive secara multivariat. Kemudian menghitung kontribusi variabel prediktor terhadap variabel respon. Perintah untuk menghitung kontribusi variabel prediktor terhadap variabel respon dengan menghitung nilai canonical correlation dengan bantuan function Candice, dan data yang digunakan berasal dari variabel X MANOVA. Didapatkan hasil nilai eigenvalue sebesar 0,66377. Dikarenakan nilai eigenvalue hampir mendekati 0, maka terjadi multikolineritas antar variabel independen. Hasil dari pengujian yang didapat menunjukkan bahwa nilai canonical correlation sebesar 0,39896. Artinya, variabel PC class, sex, X, SIP SP, parts, fare, embark dapat menjelaskan keadaan penumpang kapal setelah kejadian, masih hidup atau tidak, dengan nilai sebesar 39,96%, sedangkan 60,104% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Kemudian membentuk fungsi diskriminan analisis. Untuk melakukan analisis diskriminan, kita menggunakan function LDA atau linear diskriminan analysis dengan menggunakan variabel survive sebagai variabel respon dan variabel PC class, sex, X, SIP SP, parts, fare, dan embark sebagai variabel prediktor. Dari penelitian analisis diskriminan didapatkan hasil berupa nilai prior probabilities of group, yaitu kategori 0, mendapatkan nilai sebesar 0,595 dan kategori 1 mendapatkan nilai sebesar 0,404. Prior probabilities merupakan peluang satu observasi untuk masuk dalam suatu kelompok sebelum data terukur. Kemudian didapatkan fungsi diskriminan baku yang terbentuk sebagai berikut. Pada fungsi diskriminan yang baku atau standar, koefisien variabel sex, fare, dan embark bertanda positif, sedangkan koefisien variabel PC class, X, SIP SP, parts bertanda negatif. Artinya, terdapat variabel bebas sebanyak 3 yang tercantum dalam fungsi diskriminan mempunyai pengaruh positif, sedangkan 4 variabel bebas mempunyai pengaruh negatif. Hal itu berarti setiap mengalami kenaikan pada variabel sex, fare, dan embark akan menaikkan diskriminan powernya. Sedangkan jika variabel PC class, X, SIP SP, dan parts akan menurunkan diskriminan powernya. Oleh karena itu, sudah dibuat baku, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai koefisien dari suatu variabel bebas, yaitu variabel sex, fare, dan embark, maka semakin besar diskriminan power dari variabel yang bersangkutan. Namun, jika semakin besar nilai koefisien dari suatu variabel bebas, yaitu variabel PC class, X, SIP SP, dan parts, maka semakin turun diskriminan power dari variabel yang bersangkutan. Kemudian, ini plot dari fungsi diskriminan analisis. Setelah model fungsi diskriminan didapatkan, kemudian dilakukan pengujian klasifikasi fungsi diskriminan dan dilihat seberapa besar akurasi klasifikasi.
Perintah untuk melakukan prediksi menggunakan function predict dan menampilkan tabel hasil klasifikasi dengan bantuan function tabel dengan argumen aktual adalah nilai pada variabel survive dan predict adalah variabel kelas pada variabel predict. Kemudian dari tabel klasifikasi digunakan untuk menghitung hit ratio atau nilai akurasi. Didapatkan hasil prediksi yang meleset cukup besar. Hal ini terjadi karena ada 568 data yang terklasifikasi dengan baik, di mana 364 data untuk kategori 0 dan 204 data untuk kategori 1, sedangkan 144 data belum terklasifikasi dengan baik, di mana terdapat 60 data yang terklasifikasi pada kategori 1, namun prediksi dari model pada kategori 0, sedangkan 84 data terklasifikasi pada kategori 0, namun prediksi dari model pada kategori 1. Didapatkan nilai efisiensi atau nilai akurasi sebesar 79,7%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil klasifikasi pada dataset dengan menggunakan diskriminan analisis sudah cukup baik. Dari plot dapat dilihat bahwa hanya pada variabel X saja yang berdistribusi normal, sedangkan pada variabel P class, sex, sip SP, parts, fair, embark memiliki distribusi yang miring ke kanan. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah normalitas multivariat muncul dari distribusi pada variabel P class, sex, sip SP, parts, fair, embark yang miring ke kanan atau belum sesuai. Kesimpulan: pada pemodelan fungsi diskriminan analisis, didapatkan nilai Mayan Group yang dapat diasumsikan bahwa variabel yang memiliki hubungan yaitu variabel X dan variabel sex. Karena kedua variabel tersebut memiliki perbedaan nilai Mayan yang sangat besar, sehingga kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap model. Dan dari pemodelan didapatkan nilai akurasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 79,9%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh terbesar selamat atau tidaknya penumpang kapal Titanic itu ada pada variabel X dan variabel sex. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.